Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai kajian kitab As-Indonesia, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata janib an-namsi wa musairi juhali wa ihya'an dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitika man khususan khasatan ila mu'alif hadza kitab As-Indonesia Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi wa jami'an amiti wa masyikhana wa mu'alif kitab allati ta'lamna wa lamna sanatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan kajian kita, yaitu kitab As-Indonesia yang mana untuk hari ini insya Allah selanjutnya akan menerangkan tentang sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi bidarin amin. Wa mal jaizu lan anapun utawi sifat yang wenang. Wa man jazilan anapun utai sifat kang menang fi haqi indal mahaqi Allah. Fi haqi indal mahaqi Allah ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah iku fa fi'lu kulli mumkinin. Iku fa fi'lu kulli mumkinin mongko agawe saben-saben perkara kanggongan. Iku fa'filu kulli mumkinin mongko agawe saben-saben perkara kanggongan. Autarkuhu utawa tinggal agawe. Autarkuhu utawa tinggal agawe. Jadi Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di dalam kitab As-Sanusi itu beliau mengatakan adapun sifat jaiz bagi Allah SWT, yaitu Allah berhak untuk melakukan semua perkara yang mungkin dan berhak untuk meninggalkannya. Jadi setelah mu'alif menjelaskan 20 sifat yang mustahil bagi Allah, saatnya mu'alif yaitu untuk menjelaskan sifat yang jaiz bagi Allah SWT. Nah, mengenai pembahasan sifat jaiz ini adalah termasuk pembahasan bagian ketiga dari sebagian perkara-perkara yang harus diketahui oleh orang-orang mukallaf. Sudah diketahui bahwasanya mengenai arti jaiz yaitu apa? Sesuatu yang ada dan tiadanya itu bisa diterima oleh akal. Nah, sifat yang jaiz bagi Allah itu hanyalah satu, apa? Yaitu melakukan perkara mungkin atau meninggalkannya. Nah, kata mungkin itu merupakan sinonim dari kata-kata jaiz. Jadi kata mungkin itu merupakan sinonim dari kata jaiz. Nah, termasuk perkara yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memberi pahala orang yang taat, menyiksa orang yang maksiat, mengutus para rasul, dan melakukan hal yang bagus atau lebih bagus untuk makhluknya. Jadi semuanya itu tidaklah wajib bagi Allah dan juga tidak mustahil, melainkan apa? Jaiz. Nah, berbedanya dengan golongan Mu'tazilah, yang mana golongan Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya Allah itu wajib untuk menciptakan hal yang bagus dan lebih bagus lagi untuk makhluknya. Nah, andai saja hal tersebut itu wajib bagi Allah, maka niscaya salah satu dari makhluknya Allah itu tidak akan terkena cobaan. Namun realita yang ada
itu ada masih mesti namun realita yang ada itu yang mereka itu masih banyak terkena musibah. Jadi realita yang ada itu masih saja dari salah satu mereka itu yang terkena musibah atau terkena cobaan. Nah, diceritakan itu ada seorang syekh, yang satunya itu bernama Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau nama lengkapnya yaitu Ali bin Ismail bin Ishaq. Beliau termasuk keturunan dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Beliau termasuk pendiri mazhab Asy'ari. Dan ada lagi yaitu seorang syekh yang bernama yaitu Syekh Abi Ali Al-Jubai. Nama lengkap beliau itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Salim Al-Jubai. Beliau termasuk ketua dari kalangan Mu'tazilah. Jadi diceritakan pernah terjadi perdebatan antara Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Ali Al-Jubai. Nah, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu bertanya kepada Syekh Abi Ali Al-Jubai mengenai 3 saudara. Saudara yang pertama itu hidupnya dengan ketaatan. Jadi seluruh hidupnya itu dipakai untuk taat kepada Allah SWT dan mati dalam masa tua. Nah, saudara yang kedua itu hidup dengan penuh kemaksiatan. Di hidupnya itu penuh bergelimang di dalam kemaksiatan dan juga mati dalam masa tua. Nah, sedangkan saudara yang ketiga itu mati pada saat ia masih kecil. Nah, Syekh Al-Jubai menjawab tentang pertanyaan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari tersebut. Nah, jawabannya katanya Abi Ali Al-Jubai, saudara pertama itu dibalas dengan pahala oleh Allah. Nah, sedangkan saudara yang kedua yang hidupnya penuh bergelimang dosa, penuh dengan kemasan, itu disiksa. Dan saudara yang ketiga yang mati dalam keadaan masih kecil itu tidak dibalas pahala dan juga tidak disiksa oleh Allah. Lantas Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari kembali bertanya lagi kepada Syekh Abu Ali Al-Jubai, jika saudara ketiga berkata pada Allah, mengapa aku tidak diberi umur yang lebih panjang agar aku bisa melakukan sebuah ketaatan yang bisa membuatku mendapatkan pahala? Apa jawaban Allah? Nah, lantas Syekh Ali Al-Jubai itu menjawab, Allah itu akan berkata, aku sudah tahu jika kau itu hidup sampai besar, kau akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Akhirnya kamu akan disiksa. Nah, Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari kembali bertanya kepada Syekh Abi Ali Al-Jubai, nah, jika saudara kedua berkata, ya Tuhan, mengapa engkau tidak mencabut nyawaku pada saat aku masih kecil saja, agar aku itu tidak melakukan maksiat dan tidak disiksa? Apa jawaban Allah? Akhirnya Syekh Ali Al-Jubai dia merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dari cerita tadi kita itu bisa tahu tentang kebatilan pendapat golongan Mu'tazilah mengenai wajibnya fi'lu sholah wal aslah untuk makhluk. Nah, seterusnya yaitu membahas tentang dalil akidah yang berkaitan dengan Allah SWT. Jadi di awal kitab mu'allif itu juga menyebutkan bahwa wajib bagi seorang mukallaf untuk makrifat hal-hal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan para rasulnya. Nah, sedangkan makrifat itu tidak akan hasil kecuali yaitu bertendensi dengan
dalil. Nah, dalam bab ini mu'alif itu akan menyebutkan beberapa dalil akidah yang berkaitan dengan Allah SWT. Namun dalil tersebut akan menetapkan sebuah sifat dan menafikan sifat kebalikannya. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa dalil wujud itu akan menetapkan keberadaannya dan otomatis akan menafikan kebalikannya, yaitu apa? Adam dan seterusnya. Ama burhanu wujudi, ama burhanu wujudi anapun utawi dalil wujudi Allah. Ama burhanu wujudi anapun utawi dalil wujudi Allah Ta'ala halimuhulu sapa Allah. Ta'ala halimuhulu sapa Allah iku fahudusul alami mongko anyare alam. Iku fahudusul alami mongko anyare alam. Li'anahu krana temestune kelakuan. Li'anahu krana temestune kelakuan iku laulam yakun lamun ora ana. Iku laulam yakun lamun ora ana iku lahu kedue alam. Iku lahu kedue alam sapa mudhizun dat kang ngenyarake. Sapa mudhizun dat kang ngenyarake. Bala hadatsa balik anyar. Bala hadatsa balik anyar apa alam binafsi kelan awak dhewe alam. Binafsi kelan awak dhewe alam ya lazima mengko wajib. Lazima mengko wajib apa ayakuna ingin to ono. Apa ayangkuna ingin to ono. Apa ahadul amrani salah sijine perkara loro. Apa atil amrani salah sijine perkara loro al mutasawiyani kang padha karone. Al mutasawiyani kang padha karone iku musawiyan madani. Iku musawiyan madani. Madani resobi maring wong kang duweni ahad. Disaibi maring wong kang duweni ahad. Rajihan tur ngungguli. Rajihan tur ngungguli. Ale ing atase sahib bila sababin kelan tanpa sebab. Bila sababin kelan tanpa sebab. Wawa utawi wa utai ayakuna atul amrani mutasawiyani musawiyan li sahibi iku muhalan muhal. Iku muhalun muhal. Wa dalilu hududil alami utawi dalile anyare alam. Wa dalilu hududil alami utawi dalile anyare alam iku mula zamatuhu. Iku mulazamatu oleh natapi alam. Iku mulazamatu oleh natapi alam lil a'radi maring propro sifat. Lil a'radi maring propro sifat al haditsal tun al haditsatu al haditsati ya al haditsati kang anyar. Ala hati-hati kang anyar minaharakate nyatane saking obah. Minaharakate nyatane saking obah au sukunin utawa meneng. Au sukunin utawa meneng. Wa gari imalan yani harakat lan sukun. Wa gari imalan yani harakat au sukun. Wa dalilu hududil a'radi utai dalil utai dalile anyare pira-pira sifat. Wa dalilu hududil arati utai dalile anyare pira-pira sifat iku musyahadatu tagayyuriha.
iku musyahadatu taghayyuriha tiningalane owahi a'rad. Iku musyahadatu taghayyuriha tiningalane owahi a'rad min adamin saking ora ana ila wujudin maring wujud wa min wujudin lan saking wujud ila adamin maring ora ana. Di dalam kitab As-Sunisah ini beliau Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi mengatakan adapun dalil yang menjelaskan tentang wujudnya Allah yaitu hadisnya alam. Kenapa? Karena andai saja alam itu tidak ada yang menciptakan, melainkan alam itu wujud dengan sendirinya, maka akan terjadi dua perkara yang sama, lalu unggul dari pada satunya dengan tanpa penyebab. Nah, hal seperti ini merupakan perkara yang mustahil, perkara yang tidak mungkin terjadi. Nah, dalil hadisnya alam apa? Yaitu selalu menetapnya alam pada sifat-sifat yang hadis, seperti gerak, diam, dan lainnya. Nah, sedangkan perkara yang selalu menetap pada perkara hadis itu hukumnya sama-sama juga hadis. Nah, dalil hadisnya sifat arad, dalil hadisnya sifat maksudnya arad itu telah disaksikannya perubahan dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Ini dalil pertama yaitu dalil mengenai wujudnya Allah. Telah disebutkan tadi bahwasanya dalil wujudnya Allah yaitu apa? Hadisnya alam semesta. Nah, yang dimaksud alam itu apa? Yaitu jirim atau nama lain jirim apa? Benda. Jadi yang dimaksud alam itu apa? Jirim atau benda. Dan arad atau nama lain arad yaitu sifat. Kenapa? Karena andai saja alam semesta itu tidak ada yang menciptakan, melainkan wujud secara tiba-tiba, maka akan terjadi sesuatu yang mustahil. Apa? Yaitu terjadinya keunggulan dua perkara yang sama tanpa ada yang mengunggulkan, tanpa ada penyebab. Nah, sebab sebelum alam terwujud, wujud dan tidak wujudnya alam merupakan dua perkara yang sama jaiz. Nah, ketika alam itu sudah wujud, kita tahu bahwa wujudnya alam ialah sesuatu yang unggul daripada tidak wujud. Maka tidak sah jika keunggulan wujudnya alam itu terjadi dengan sendirinya, dan sudah pasti ada yang mengunggulkannya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh lain sebuah timbangan yang ada dua sisinya, itu sebuah timbangan yang dua sisinya itu tidak ada isinya, pasti keduanya itu sama, tidak ada yang lebih ke bawah. Nah, namun jika salah satu dari dua sisi tersebut kok tiba-tiba ke bawah tanpa ada beban di atasnya, logika mana yang mau menerima pernyataan seperti ini? Pasti ketika salah satu dari dua sisi tersebut kok turun, ada penyebabnya, yaitu apa? Berupa beban yang ada di atasnya. Nah, ketika kita sudah mengerti bahwasanya dalil wujudnya Allah yaitu barunya alam semesta, maka kemudian yang harus diketahui yaitu mengenai dalil atau bukti alam itu hadis atau baru. Nah, telah disebutkan oleh mu'alif
bahwa dalil yang menjelaskan alam itu hadis apa, yaitu selalu menetapnya pada arad, selalu menetapnya pada sifat yang hadis, seperti apa, gerak, diam, dan lain-lain. Nah, perkara yang selalu menetap pada hadis hukumnya juga sama hadis. Kenapa? Karena jika salah satu perkara menetap pada perkara lain, tidak sah hukumnya jika perkara lain tadi mendalili perkara yang pertama. Contoh ya, contoh Zaid memiliki sifat tampan. Nah, sifat tampan tadi menempel pada Zaid, maka tidak sah hukumnya jika sifat tampan tadi itu mendalili Zaid dalam wujudnya. Nah, lebih jelasnya mengenai dalil tadi, yaitu bagi setiap orang yang berakal itu tidaklah samar bahwa sesungguhnya bumi dan langit serta isinya itu berupa jirim yang selalu menetap pada arad, yang selalu menetap pada sifat seperti hanya gerak dan diam. Nah, bukti atau dalil yang menjelaskan bahwa arad itu merupakan perkara yang hadis apa, yaitu persaksian kita sendiri pada arad tersebut. Bisa kita itu melihat sebuah buku diam, nah kemudian kita gerakkan, maka kita tahu bahwa sifat gerak yang dimiliki buku tersebut itu adalah sifat yang hadis, yaitu ada setelah tidak ada. Nah, kesimpulan dari beberapa dalil tadi, jirim itu selalu menetap pada arad yang hadis. Nah, setiap perkara yang menetap pada perkara yang hadis hukumnya juga hadis. Maka menghasilkan bahwa jirim itu merupakan perkara yang hadis. Nah, sedangkan hadisnya dua perkara ini, maksudnya apa? Jirim dan arad itu adalah sebuah dalil atas wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, perlu saya mengetahui bahwa dalil yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab As-Sunnah ini itu adalah dalil yang menjelaskan tentang wajibnya wujud bagi zat yang menciptakan alam semesta. Tidak menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam tersebut. Nah, adapun dalil yang menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta itu telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Semisal yaitu firman-Nya Allah SWT, "Wala in sa'atahum man khalaqa samawati wal ard wa sakhara samsa wal qamara la yaqulunna Allaha fa anna yufakun." Dikatakan di dalam Al-Quran, dan jika engkau bertanya pada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang menundukkan matahari dan bulan, maka pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Nah, seterusnya yaitu mengenai dalil sifat akidam ya. Kita teruskan. Wa ama buranul kidami, wa ama buranul kidami lan anapun utai dalil sifat dingin. Wa ama buranul kidami lan anapun utai dalil sifat dingin lahu kedui Allah, lahu kedui Allah ta'ala halimahulu sapa Allah ta'ala halimahulu sapa Allah iku fali anahu mongko krana temestene kelakuan, iku fali ana mongko krana temestene kelakuan iku lawalam yakun lamun ora ana sapa Allah, iku lawalam yakun lamun ora ana sapa Allah iku qadiman zat kang dingin, iku qadiman zat kang dingin ya lakana mongko yakti ana sapa Allah, lakana mongko yakti ana sapa Allah iku adisan anyar, lae anyar ya payap takiru mongko butuh sapa Allah,
Wa takur mongko butuh sapa Allah ilamu didin maring zat kang nyarake ilamu didin maring kang nyarake fayal jamu mongko tetep apa adauru ubengan patasa sulilan rantai patasa sulilan rantai ini mengenai dalil sifat kidam. Mu'alif mengatakan adapun dalil kidamnya Allah Subhanahu wa taala yaitu andaikan saja Allah tidak qadim sifatnya, maka Allah pasti bersifat hadis. Nah, ketika Allah hadis maka akan terjadi apa? Daur atau tasasul. Jika telah ditetapkan bahwasanya Allah itu adalah zat yang wajib wujud berdasarkan dalil yang sudah diterangkan tadi, maka wajib bagi Allah untuk bersifatan dengan sifat qidam. Nah, adapun dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang qidam atau yang qadim, yaitu andaikan saja Allah itu tidak qadim sifatnya, maka artinya Allah itu adalah zat yang hadis. Nah, sedangkan sifat hadis bagi Allah itu merupakan sifat yang mustahil, yang tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika Allah itu adalah zat yang hadis, maka pasti Allah membutuhkan muhadis, yaitu membutuhkan zat yang menciptakan. Nah, hal seperti ini akan menyebabkan terjadinya dua perkara yang mustahil, apa? Yaitu daur dan tasasul. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari perkara yang akan terjadi tadi, yaitu apa? Pertama, daur ya. Jadi kalau Allah itu bersifat hadis, akan terjadi daur. Nah, daur itu apa? Yaitu bergantungnya sesuatu pada sesuatu yang bergantung pada perkara yang pertama. Contoh, andai saja Allah itu hadis, maka Allah pasti ada yang mewujudkannya. Dan zat yang mewujudkan Allah diwujudkan Allah. Inilah yang dinamakan daur ya, yaitu bergantungnya Allah pada muhdis, yang mana muhdis tersebut juga bergantung pada Allah. Contoh lain ya, Zaid diciptakan oleh Amar. Zaid diciptakan oleh Amar. Nah, Amar diciptakan oleh Bakar. Nah, sedangkan Bakar diciptakan oleh Zaid. Nah, hal seperti ini merupakan suatu perkara yang mustahil. Kenapa? Karena dalam daur mengandung dua perkara yang saling berlawanan. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Ketika Zaid diciptakan oleh Amar, maka secara otomatis wujudnya Zaid lebih akhir daripada wujudnya Amar. Nah, ketika Amar diciptakan oleh Bakar, maka secara otomatis wujudnya Amar lebih akhir daripada wujudnya Bakar. Dan wujudnya Bakar lebih dahulu daripada wujudnya Amar dan Zaid. Namun selanjutnya ternyata Bakar diciptakan oleh Zaid. Dan keadaan seperti ini menurut wujudnya Zaid lebih dahulu daripada Bakar. Jadi dari pernyataan ketiga itu kita bisa mengetahui kemustahilan daur yang mengandung kumpulnya dua perkara yang saling berlawanan. Kenapa? Karena dalam pernyataan pertama menyatakan bahwa wujudnya Zaid lebih akhir daripada wujudnya Amar ya. Tapi pada pernyataan ketiga ternyata apa? Zaid wujudnya lebih dahulu daripada Bakar, yang mana statusnya ialah orang yang menciptakan Amar. Nah, dua perkara yang saling berlawanan itu ialah apa? Sifat mendahului dan akhir ya. Yang kedua, kalau Allah itu bersifat hadis akan terjadi tasasul. Nah, tasasul itu apa?
Tasasul itu adalah teruntutnya beberapa perkara satu persatu sampai hitungan yang tidak terbatas. Nah, andaikan saja Allah hadis, maka Allah pasti ada yang mewujudkan. Dan yang mewujudkan itu juga ada yang mewujudkan, dan seterusnya sampai hitungan yang tidak terbatas. Nah, inilah yang dinamakan tasasul. Nah, alasan tasasul merupakan perkara yang mustahil apa? Karena tidak adanya muhdis yang sejati. Sebab antara satu muhdis dan yang lain itu saling membutuhkan sampai hitungan yang tidak terbatas. Nah, ketika sudah jelas bahwa daur dan tasasul itu merupakan suatu hal yang mustahil, maka juga mustahil hukumnya semua perkara yang menyebabkan terjadinya dua perkara tersebut, yaitu Allah bersifat hadis. Nah, kesimpulan dari dalil tadi yaitu apa? Jika kita mengatakan bahwa Allah zat yang hadis, maka Allah membutuhkan zat yang mewujudkannya. Nah, keadaan seperti ini menyebabkan terjadinya daur dan tasasul yang merupakan perkara yang mustahil. Maka sudah ditetapkan bahwa Allah adalah zat yang qadim. Nah, sekarang selanjutnya itu dari sifat baqa. Wa amma burhanu wujubil baqai. Wa amma burhanu wujubil baqi lan anapun utawi dalile wajib sifat baqa atau kekal atau langgeng ya. Wa amma burhanu wujubil baqai lan anapun utawi dalile wajib sifat baqa lau kedhi Allah taala halimahulu sapa Allah ta'ala halimahulu sapa Allah iku fali anahu mongko krana temestune kelakuan iku lawa amkana lamun kongan apa ayal haqahu ingin tetemu ing Allah apa aladamu ora ana ya lan tafa mongko yakti alam tafa mongko yakti dadi ora ana antafa mongko yakti dadi ora ana anu sangking Allah apa alkidamu sifat alkidam. Lah alasane likane wujudi krana anane wujudi Allah kinatin indil mangsani ayal haqau al adam iku yasiru dadi apa wujuduhu iku jaizan menang lawajiban orang wajib wal jaizu taiwenang kaifa kaya apa waqat sabaka lan teman-teman wis dingin koriban halih parek apa wujubu kidami wajibi sifat dingine Allah sifat kidami Allah ta'ala halimahulu sapa Allah wa baqailan sifat tetepi Allah Nah, sekarang menerangkan dalil sifat bakoknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif mengatakan
Adapun dalil wujudnya bako bagi Allah SWT yaitu andaikan saja Allah itu mungkin kedatangan Adam, maka Allah tidak disifati kidam. Kenapa? Karena wujudnya Allah berubah menjadi jaiz. Karena wujudnya Allah berubah menjadi jaiz, bukan wajib. Nah, sedangkan zat yang jaiz wujudnya pasti hadis. Nah, bagaimana mungkin ya? Padahal barusan sudah disebutkan dalil mengenai wajibnya kidam dan bakatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah zat yang wajib wujudnya. Zat yang wajib wujudnya pasti memiliki sifat kidam. Kenapa? Karena andai saja Allah itu tidak memiliki sifat kidam, maka Allah adalah zat yang hadis, yaitu ada setelah tiada. Nah, ketika Allah hadis, maka wujudnya Allah bukanlah merupakan sesuatu yang wajib, melainkan apa? Jaiz. Sebab alasan yang telah saman ketahui mengenai arti dari jaiz yaitu apa? Sesuatu yang ada dan tiadanya itu bisa diterima oleh akal. Nah, begitu juga sifat bako. Kalau saja Allah itu tidak bako, Allah itu tidak kekal, dengan arti Allah akan memiliki sifat adam, maka secara otomatis Allah itu adalah zat yang jaiz wujudnya, bukanlah zat yang wajib wujudnya. Nah, bagaimana mungkin seperti itu? Padahal apa? Sudah disebutkan dalil yang menjelaskan sifat wajibnya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita teruskan, yaitu dalil sifat mukhalafatul hawadis ya. Wa ma burhanu wujubu wa ama burhanu wujubi mukhalafatihi wa ama burhanu wujubi mukhalafati lan anapun utawi dalil wajibe oleh nulayani Allah. Wa ama burhanu wujubi mukhalafati lan anapun utawi dalile wajibe oleh nulayani Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah. Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Lillah hawadisi maring boro-boro perkara kang anyar. Lillah hawadisi maring boro-boro perkara kang anyar. Iku fali anahu mongko krana temestene kelakuan. Iku fali ana mongko krana temestene kelakuan iku lauma fala lamun madani sapa Allah. Iku lauma fala lamun madani sapa Allah sayan ing suci-suci. Sayan ing suci-suci minha sangking khawatir. Minha sangking khawatir yo lakana mongko yakti ana sapa Allah. Lakana mongko yakti ana sapa Allah iku atitan anyar. Iku atitan anyar minha sangking hawadis. Minha sangking hawadis. Nah, wadzalika utai mengkono-kono hadisan. Wadzalika utai mengkono-kono hadisan iku mohalun mohal. Lima krono barang Arab takang wis weruh sapa sira. Min wujubi kidami saking wajibe sifat dingine Allah. Min wujubi kidami saking wajibe sifat dingine Allah. Ta'ala halimul sapa Allah wa baqailan tetepi Allah. Nah, sekarang adapun dalil sifat mukhalafatul hawadisi bagi Allah. Di situ oleh Kiai Mu'alib diterangkan adapun dalil wajibnya mukhalafatul hawadis bagi Allah yaitu andaikan saja Allah itu menyamai salah satu perkara hadis, maka Allah juga hadis. Dan hal yang seperti itu mustahil. Kenapa?
karena telah saman ketahui sebelumnya mengenai wajibnya qidam dan baqa bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya setiap perkara yang sama itu pasti memiliki kesamaan dari segi wajib, mustahil dan jaiznya. Telah saman ketahui bahwa setiap perkara selain Allah wajib bersifatan dengan hadis. Nah, andaikan Allah sama dengan makhluknya, maka secara otomatis Allah juga memiliki sifat hadis. Nah, dan hal itu merupakan sesuatu kemustahilan. Kenapa? Karena jika Allah itu hadis, maka akan membutuhkan muhdits. Nah, keadaan seperti ini akan menyebabkan terjadinya apa? Tadi daur, dan juga akan terjadi tasasuh, yang mana dua perkara tersebut juga tergolong perkara yang mustahil seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita tambah sedikit. Wa ama burhanu wujubi qiyamihi sekarang. Wa ama burhanu wujubi qiyamihi lan anapun utai dalil wajibe oleh jumenengi Allah. Wa ama burhanu wujubi qiyamihi lan anapun utai dalil wajibe oleh jumenengi Allah taala halimu ulu sapa Allah. Binafsi kelawan dadi Allah. Binafsi kelan dadi Allah iku fali anahu mongko krana temen setune kelakuan. Iku fali anahu mongko krana temen setune kelakuan iku lawih taja lamun butuh sapa Allah. Iku lawih taja lamun butuh sapa Allah ilama halin maring panggonan. Ilama halin maring panggonan ya lakana mongko yakti ana sapa Allah. Lakana mongko yakti ana sapa Allah iku sifatan sifat. Pasifatu ta sifat iku latatasifu ora persifatan. Iku latatasifu ora persifatan apa sifat bisifatil mani kelan bersifat mani. Bisifatil mani kelan bersifat mani. Wal maknawiyah tilan ora persifatan kelan sifat maknawiyah lan ora bersifatan kelan sifat maknawiyah. Wa maulana utai bendoro kita. Wa maulana utai bendoro kita jalamu agung sapa maulana. Wa ansalan maha mulya sapa maulana iku wajib. Iku wajib apa itisabu persipatane maulana. Apa itisabu persipatane maulana bima kelawan ma'anilan maknawiyah. Bima kelawan ma'anilan maknawiyah. Falaisa mongko ora ana sapa Allah iku bisifatin rupa sifat. Iku bisifatin rupa sifat. Walau tajalan lamun butuh sapa Allah. Walau tajalan lamun butuh sapa Allah ila mukhassisin maring zat kang nertamtoake. Ila mukhassisin maring zat kang nertamtoake ya lakana mongko yakti ana sapa Allah iku haditan anyar. Lakana mongko yakti ana sapa Allah iku haditan anyar. Kaifa buh kaya apa? Kaifa buh kaya apa? Waqat komalan teman-teman wis dingin. Anu ya, niku mboten waqat koma. Insyaallah waqat qadama ya. Waqat qadama. Waqat qadama lan teman-teman wis dingin. Apa al burhanu? Apa al burhanu? Burhan atau dalil ya. Apa al burhanu dalil burhan ala wujubi kidami ing atase wajibe sifat dingine Allah. Ala wujubi kidami ing atase wajibe sifat dingine Allah taala halimu sapa Allah. Wa baqailan
sifat baqa Allah atau sifat tetapi Allah Ta'ala. Nah sekarang yaitu membahas tentang dalil sifat qiyamu binafsihi. Di sini mu'alif penyusun kitab As-Sanusiah mengatakan adapun dalil wajibnya qiyamu binafsi bagi Allah SWT, yaitu andaikan saja Allah itu membutuhkan mahal, maka Allah merupakan sifat. Nah sedangkan sifat itu tidak bisa menerima sifat-sifat ma'ani dan juga tidak bisa menerima sifat maknawiyah. Nah padahal Allah itu wajib memiliki dua sifat tersebut. Maka kalau seperti itu Allah itu bukanlah sifat. Dan andaikan saja Allah itu membutuhkan mukhasis, maka Allah merupakan zat yang hadis. Nah bagaimana mungkin? Sedangkan sudah dijelaskan dalil mengenai wajibnya qidam dan baqa bagi Allah SWT. Jadi sesuatu itu ada kalanya yang jauhar dan ada kalanya yang arad. Nah, jauhar itu apa? Jauhar itu adalah apa? Sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Seperti contoh yaitu dinding. Nah, sedangkan arad itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan apa? Selalu menetap pada perkara lain. Seperti contohnya yaitu putih. Sifat putih itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali menetap pada perkara lain seperti dinding. Nah, mengenai dalil wajibnya qiyamu binafsi bagi Allah, yaitu kita ketahui bahwa arti dari qiyamu binafsi apa, yaitu tidak membutuhkannya Allah pada mahal, tidak membutuhkannya Allah pada mahal, maksudnya perkara lain, dan tidak membutuhkannya Allah kepada mukhasis, yaitu zat yang mewujudkannya. Nah dalilnya apa? Dalilnya yaitu andaikan saja Allah itu membutuhkan pada mahal, maka artinya apa? Allah berupa sifat. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menempel pada perkara lain kecuali berupa sifat. Nah hal ini mustahil, sebab sifat itu tidak bisa menerima untuk disifati dengan sifat-sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah. Nah, andaikan saja sifat bisa menerima sifat ma'ani dan sifat maknawiyah, maka akan terjadi apa? Tasasul, akan terjadi tasasul yang juga merupakan perkara yang mustahil. Contohnya seperti ini. Ketika kudroh menerima sifat ma'ani lain, maka sifat yang menempel pada sifat kudroh ada kalanya apa? Sama seperti sifat kudroh yang pertama, dan terjadi sifat kudroh memiliki sifat kudroh, dan sifat kudroh ini juga memiliki sifat kudroh lain, dan seterusnya. Terus ada kalanya kebalikan dari sifat kudroh yang pertama, dan akan apa? Terjadi kudroh memiliki sifat jaiz, dan sifat jaiz ini juga memiliki apa? Sifat ajizun lain, dan seterusnya. Nah dari sini kita tuh bisa tahu bahwasanya sifat tidak bisa memiliki sifat ma'ani. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya sifat itu tidak bisa memiliki sifat ma'ani dan sifat maknawiyah, dan bahwa Allah itu bukanlah sifat. Kenapa? Karena Allah wajib memiliki sifat ma'ani dan maknawiyah, seperti yang akan diuraikan nanti. Nah, adapun dalil yang menjelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan mukhasis, yaitu apa? Yaitu andaikan saja Allah itu membutuhkan mukhasis, maka Allah zat yang hadis. Nah, bagaimana mungkin? Padahal sudah dijelaskan mengenai dalil wajibnya qidam dan baqa bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Allah itu tidak membutuhkan zat lain.
Nah, andaikan saja Allah membentukkan, maka Allah berupa sifat. Nah, sedangkan sifat tidak bisa menerima sifat ma'ani dan maknawiyah. Nah, padahal Allah wajib memilikinya. Maka artinya apa? Artinya Allah itu bukanlah sifat. Allah itu tidak membutuhkan mukhasis. Andaikan saja Allah itu membutuhkan, maka Allah adalah zat yang hadis. Nah, bagaimana mungkin? Nah, padahal sudah dijelaskan bahwasanya Allah adalah zat yang qidam dan baqa. Mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan dalam kajian kitab As-Nisa hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.